Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Permohonan maaf saya sampaikan karena tidak bisa mengajar secara langsung. Ada beberapa hal yang harus saya lakukan. Ada tugas dari negara, sehingga kita bisa berinteraksi nanti melalui Google Classroom ya, mencoba mencari informasi mengenai bagaimana mencari artikel ataupun mencari jurnal ya, cari jurnal baik tingkat nasional maupun internasional. Untuk pertemuan kali ini, saya akan mencoba mendiskusikan atau kita mendiskusikan tentang strategi penyiapan naskah dan pengembangan gaya selingkung dalam tipe IMRAD. Yang mana kita ketahui bahwa IMRAD itu adalah introduction, method, result, and discussion. Ya, bisa juga ada acknowledgement, conclusion, dan reference. Bapak Ibu sudah mengetahui pada saat pertemuan sebelum-sebelumnya. Baik. Sebelum kita masuk ke dalam tipe IMRAD tadi, apa saja yang perlu diperhatikan dalam penyusunan artikel, maka harapannya Bapak Ibu bisa memperoleh informasi tentang apa yang disebut dengan gaya selingkung. Simpelnya, gaya selingkung itu adalah template ya, atau aturan dalam penulisan suatu artikel pada suatu jurnal gitu ya. Baik, kita coba sekarang telusuri informasi yang perlu kita sampaikan. Dalam hal ini contohnya misalkan di jurnal ya. Jurnal misalkan yang paling mudah itu ya jurnal yang saya kelola ya. Oke. Oh, mohon maaf belum saya share. Baik Bapak Ibu, ini kita nah ini Infinity ya. Yang paling mudah kita cari adalah di jurnal Infinity. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa dalam mencari gaya selingkung yang paling mudah kalau kita tidak mencari di dalam bagian author guideline, ya ada author guideline di sini, ya. Kita bisa klik author guideline atau di bagian about. Kalau tidak ada di sini, dicari di bagian about. Ya, pada setiap jurnal online biasanya di bagian about, kemudian ada di bagian author guideline di bagian submission. Ya. Ada di bagian submission. Oke, atau Bapak Ibu kalau pengen benar-benar fokus mencari author guideline-nya langsung atau di dalam template-nya langsung ke artikel template aja. Ya. Ini ada artikel template. Oke. Nah, kita download artikel template-nya dan atau kita baca yang tadi author guideline Infinity Journal of Mathematics Education published by ISTKIP Siliwangi Bandung. Dalam hal ini adalah IKIP Siliwangi. Ya. Indonesia and Indonesian Mathematics Educator Society dan IMES merupakan suatu jurnal internasional ya. Provided a forum of publishing the original research article yang mempublikasikan artikel original, review artikel berdasarkan atributor dan teknologi yang kebaruan gitu ya. Tentang yang berrelasi dengan matematik education atau pendidikan matematik. Dan diterbitkan dalam 2 waktu yaitu Februari dan September. Nah, ini kan informasi-informasi ini ya. Nah, jurnal autornya seperti apa, manuskrip template juga bisa di-download di sini tadi. Ya, download Microsoft artikel template, kita download. Sebenarnya walaupun tadi udah di-download juga ya. Oke. Nah, bagaimana reviewnya, revisi manuskripnya nanti seperti apa, ada abstraknya, ukuran gambarnya di sini diatur ya. Nah, guideline for online submission, langkah-langkahnya ada, author fee-nya juga ada, gitu. Right. Nah, ini sampai ke title, papernya 14, ukurannya, author name-nya, author population, address dan lain sebagainya, title, ya abstrak, ukurannya 10, tulisannya bold, tidak lebih dari 200 kata ya. Keywordnya, ukuran keywordnya, introduction, method, result, and discussion. Oh, berarti kalau begitu di jurnal ini memuat
tentang tipe IMRAD ya, introduction, ya, method, result, and discussion. Jadi nggak ada literatur review tersendiri. Yang mana literatur review lebih fokus ke dalam ini ya, di bagian introduction ya. The introduction present the purpose of the study report and their relationship to earlier work in the field. Ya, maksudnya ya di luar dari literature review, jadi masuk ke sini kategori literature review. Knowledgement di sini juga ada yang memberikan finansial dan reference menggunakan kaidah APA atau APA, American Psychology Association. Tabel, aturan tabelnya seperti itu, tuliskan huruf atasnya tabel 1, tabel 2 gitu ya. Dan figur juga, figur 1, figur 2. Oke, kita sudah dapat ke informasi tentang author guideline. Selanjutnya kita akan melihat seperti apa template-nya ya, template tadi ya. Nah, saya share kembali. Ini contoh yang jurnal Infinity ya. Share screen-nya seperti ini. Instruction or template for preparing manuscript for Infinity Journal. Ya, in Infinity Journal. Jadi ada penulisnya seperti ini. Jadi kita tinggal, Bapak Ibu tinggal ganti saja yang lebih mudahnya ya. Tinggal ganti saja di sini dengan namanya. Contoh misalkan Hasan Sadikin nih, berarti kita tinggal tambahkan saja di sini. Hasan Sadikin ya. Kemudian Linda hanya satu nama ya. Tapi ya Linda seperti ini. Atau boleh namanya siapa ya? Misalkan nama Pak Ruli kita pinjam. Ya, sekian dengan maksud hanya dalam kepentingan ini saja ya. Kenapa? Karena untuk 1 dan 2 ini ya, dalam ini kita tulis angka 1 gitu ya. Ini dari IKIP, yang ini nomor 2 gitu ya. Dari Universitas Ruli itu dari Ahmad Dahlan ya. Afiliasinya berarti nomor 2. Dan ini jangan lupa dihapus gitu ya. Kayak informasi PT-nya dihapus. Nah, Bapak Ibu tinggal lakukan abstrak. Ya. Misalkan abstraknya ini, kita tulis bla bla bla. Nah, bagaimana menginformasikan abstrak? Ya kita tinggal misalkan ini abstraknya gitu ya. Ini abstraknya, kita tinggal copy paste teks bisa. Ya. Misalnya ini di blog, ya. Di sebelah kiri atas ada paste, ya paste, keep tag only, ya, keep tag only. Cukup aja dengan keep tag only atau paste value. Maka urutannya tidak akan berubah. Padahal kita ngopinya dari sebelah sini ya. Harusnya kan ukurannya berubah ya. Kalau kita paste biasa kan di sini misalkan, ukurannya berubah. Tapi pada saat kita di sini ya, tadi paste-nya value atau keep tag only ya dia tidak berubah, gitu ya. Ini pun kalau misalkan kita ganti juga dengan keep tag only ya dia akan menjadi besar sama karena posisinya sudah berubah. Nah, seperti ini ya tulisannya. Kalau bingung artikel history biarkan saja, keyword ya Anda masukkan, misalnya judulnya apa, keywordnya apa. Ini bisa disesuaikan, name of corresponding author dalam hal ini adalah Pak Hasan Sadikin. Pak Hasan Sadikin, kenapa tahu dari mana? Kan ada tanda bintang. Tanda bintang itu adalah corresponding author. Sadikin. Luangi, ini alamat emailnya. Kalau yang lain Pak nggak perlu ada email, nggak wajib. Kalau di jurnal ini, mungkin di jurnal yang lain bisa ya. Oke. Introduction, Anda ikuti. Nah, kalau bila ada subsection, misalkan dalam introduction ada rumusan masalah dan lain sebagainya, ya ini ukurannya seperti ini, tinggal diikuti saja. Kemudian metode, nah ini kan ada angkanya ya Bapak Ibu. Introduction 1, metode 2, dan lain sebagainya. Tabel, tabel juga katanya harus tidak boleh ada garis
apa nih namanya, vertikal ya, nggak boleh ada yang vertikal. Vertikal itu yang kayak gimana, yang ya, yang kiri ini, nah ini kiri, sumbu tegak, nah itu tidak boleh ada katanya. Ya. Jadi meminimalisir garis. Nah, kemudian gambar juga langkah baiknya jelas gitu ya. Nah, bagaimana riset? Riset itu ya di sini dibagi riset and discussion ada 31, riset atau discussion 32. Conclusion 4, knowledgement. Nah, ini juga ada tempat untuk mengucapkan terima kasih biasanya kepada yang memberikan financial support ya. Ya, support finansial dalam hal penelitian atau publikasinya. Nah, reference. Reference ini dengan menggunakan APA style atau apa nih? American Psychology Associate ya. All submitted paper in Infinity Journal or suggest using reference manager application such as Mendeley, Zotero, or EndNote. Nah, jadi diharapkan semua yang disubmit ke Jurnal Infinity ini disarankan untuk menggunakan reference manager atau reference management application. Ya, reference manager seperti apa? Mendeley, Zotero, dan EndNote untuk meminimalisir kesalahan katanya. Oke, itu Bapak Ibu terkait dengan template atau gaya selingkuh. Nah, yang kedua, kita juga harus memahami di dalam persiapkan ya, menyiapkan naskah yang pasti harus ada naskahnya dong, ya. Naskahnya seperti apa ya? Itu sebenarnya yang sudah diramu pada mata kuliah penulisan publikasi, penulisan artikel publikasi internasional ya. Kalau di S2 Matematik itu oleh Prof. Joshua, kalau S2 Bahasa Indonesia oleh siapa ya? Oleh Bu Teti atau Bu Ika? Bu Ika saya lupa. Ya. Itu sudah ada mata kuliahnya, tinggal disesuaikan. Namun saya di sini hanya ingin mengingatkan kembali ya. Nah, yang pertama dalam mempersiapkan naskah itu adalah pertama tadi ya, pasti memilih jurnal tujuan udah jelas ya. Cek ruang lingkup jurnalnya. Kawan-kawan udah kemarin udah ini ya sudah ngecek ya. Indexing dan abstraknya seperti apa atau terindeks oleh apa, Sinta berapa, terakreditasi Sinta berapa gitu. Ya, editorial boardnya jelas nggak, artikel lengkap yang ditujunya terutama baca author fee. Berapa bayarnya pada saat nanti mahasiswa mempublikasikan di jurnal tertentu. Jangan sampai nanti kita nggak baca dengan alasan kita tertipu, padahal nggak. Alasannya karena kita tidak baca. Sebenarnya ada informasinya ya. Informasi di jurnal-jurnal tertentu ada informasi. Yang kemarin sudah di sharing pada saat pertemuan-pertemuan sebelumnya. Baca author guideline-nya. Nah, yang kedua berarti kita harus sudah register dan submit. Bagaimana register dan submit pada jurnal tertentu? Simpelnya, ya simpelnya di dalam apa tuh namanya? Bagaimana cara submitnya Pak? Gitu. Mana ya? Saya sambil mencari ini. Safari. Oke. Nah, yang paling gampang adalah Anda klik aja register. Ya, register. Kemudian di sini ketik username-nya apa? Misalkan username-nya mahasiswa 1. Gitu. Password-nya gitu. Ini jangan lupa nih, ini ada yang validation ya. Anda tulis lagi yang sama di dalam kotaknya. KE besar ya, S5B3 katanya. Solution boleh pakai Mr., Miss atau Mrs dan lain sebagainya. Oke. Tapi abaikan saja, tapi yang saya harapkan apa? Coba isi yang semuanya ada tanda bintang. Bintang itu require, kewajibannya. Oke, first name-nya misalkan namanya siapa? Tadi Hasan. Pak Hasan siapa namanya? Pak Hasan Sadikin ya. Inisialnya. Nah, kalau ada yang tiga struktur kata di sini misalkan apa yang namanya tiga kata? Buis ya, misalkan Buis, Eti ya, ada 3. Tapi kalau misalkan cuma satu kata, misalkan Linda aja. Linda cukup aja Linda. Nah, middle name-nya kosongkan, last name-nya ketik lagi dengan tanda Linda lagi. Kenapa? Karena nanti yang menjadi karakteristik dalam citasi itu adalah last name biasanya. Ya, jadi 2 kata. 2 struktur kata, Linda dengan Linda. 2 kata ini. Kalau struktur kata tuh Linda gitu ya, ada 2.
Oke, inisialnya boleh, misalkan di sini LL gitu. Nah, gender female, afiliasinya mana? Informasinya kalau yang belum bekerja berarti tuliskan dengan nama kampus, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oke, emailnya apa? Misalkan dinda@student.ikipsiluwangi.ac.id. Misalkan ya, saya nggak tahu juga kan. Ini emailnya URL kosongkan, nggak apa-apa. Country-nya tulis Indonesia. Di sini pilih Indonesia. Indonesia. Ini jangan lupa, ini penting sekali. Autor harus di checklist. Ya. Register as, jangan sampai kita tidak checklist autor. Karena yang default itu dia tidak checklist, hanya pembaca saja. Tapi pada saat kita tidak checklist ya kita tidak bisa submit artikel gitu. Berarti kita checklist autor dan klik register. Ya. Anggap saja benar ya. Nah, ternyata dianggap benar emailnya. Ya. Bagaimana cara submitnya ya? Anda sudah melakukan register dan sudah login. Submitnya dengan cara ini pilih new submission. Nah, ini silakan diisi semuanya sampai selesai. Nanti pada sesi tertentu kita akan coba, misalkan ya, atau sekarang ya, sectionnya kita pilih misalkan, ya Anda bolehlah manuskrip, naskah ya. Nah, ini submissionnya, ini harus dibaca sebenarnya. Harus dibaca atau nanti ini saya lewat dulu sedikit lah, nanti kita akan kembali lagi ke situ. Oke. Kita kembali ke PowerPoint-nya tadi. Nah, setelah register dan submit, nanti kita harus tahu kira-kiranya kebiasaan dari kebiasaan dari editor itu gimana caranya. Biasanya pasti kalau ditolak biasanya ruang lingkupnya seperti apa, formatnya, dan seperti ini sudah saya sampaikan juga ya. Cek plagiatnya, Turnitin, dan lain sebagainya. Cek penulis, knowledgement, dan lain sebagainya. Nah, berapa hal yang perlu diperhatikan dalam sistematika penulisan artikel ini? Ya. Di bagian introduction, nah kawan-kawan perlu apa yang disebut dengan mendeskripsikan dari rasionalisasi tentang alasan pentingnya penelitian. Jadi kira-kira apa tuh alasan kenapa kita menulis artikel itu, atau apa alasan kita melakukan penelitiannya ya. Biasanya mulai dari isu atau tren terbaru, ya, itu bagian introduction ya. Misalkan kemampuan membaca literasi apa ya bahasa Indonesia itu ya. Kalau perlu di bahasa Indonesia, kalau matematik kemampuan komunikasi matematik sangat penting diteliti. Hal ini karena bla 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 gitu ya. Kalau misalkan yang bahasa Indonesia, misalkan pembelajaran pandemik pada saat ini memberikan kesulitan siswa dalam belajar mandiri, atau diperlukan kemampuan kemandirian belajar bla bla bla, itulah gitu ya di bab satunya ya, atau di introduction. Kemudian ada permasalahan yang akan diselesaikan ya, berarti si variabel terikatnya nih. Jelaskan teori atau teknologi baru yang akan digunakan menyelesaikan permasalahan. Nah, teknologi barunya apa? Contoh tadi adalah bahan ajar, ya, R&D, pengembangan media pembelajaran dan lain sebagainya. Dan pasti harus didukung oleh publikasi terbaru dari jurnal. Ya, jurnal itu premier, maksudnya. Untuk apa? Untuk menunjukkan gap analisisnya, ya, yang relevan dan up to date, jurnal, artikel jurnalnya. Dan berilah satu statement ya, di dalam introduction itu dengan tujuan khusus dari artikel yang ditulis, sehingga memunculkan statement novelty. Misalkan, media pembelajaran ini sudah banyak digunakan dalam masa pandemik. Namun media pembelajaran yang memiliki karakteristik bla 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 itu belum pernah ada. Nah, itu kan novelty-nya. Novelty dalam penelitian Bapak Ibu misalkan. Itu yang di dalam tujuan khusus di akhir biasanya. Oke. Yang kedua, di bagian metode. Nah, jelaskan semua hal yang berkaitan dengan proses penelitian. Nah, ceritakan 5W 1H-nya. Where, lokasinya di mana, who, siapa subjeknya, when, kapan diteliti dan diamati, what, apa intervensinya, atau treatmentnya apa, atau variabel-variabelnya apa saja, cerita tentang apa saja. Ya, why, kenapa harus dilakukan penelitian? How, dan bagaimana prosedur penelitian yang detail, ya, harapannya detail, sehingga nanti bisa dilakukan pengulangan atau trackability, atau bisa disebutkan dengan repetition, ya, repetition, jadi pengulangan penelitian di daerah tempat lain, bisa saja seperti itu. Nah,
Di bagian result and discussion lebih difokuskan pada data, ya, data dan tabel atau grafik yang dapat membantu penjelasan tulisan. Jadi tidak hanya semuanya narasi, semuanya deskriptif, semua gitu ya. Tetapi lebih difokuskan ada data dan tabel biasanya atau gambar ya. Kalau gambar pun kualitasnya harus bagus, ya, terbaca, resolusinya tinggi. Misalkan gambar apa? Gambar SOP-nya atau prosedur dalam penelitiannya seperti apa, atau hasil jawaban siswanya gitu. Di sini contohnya student solution ya, jawaban siswanya. Foto aktivitas, misalnya dalam proses pembelajaran, baik dalam Zoom misalkan atau dalam pembelajaran offline atau daring, luring seperti itu. Tidak pecah ya, resolusinya tinggi. Hasil harus signifikan dan berkontribusi pada dunia pengetahuan. Ini apabila kawan-kawan yang menggunakan kuantitatif paradigma kuantitatif riset gitu ya, harus terlihat signifikannya. Yang kualitatif juga harus terlihat signifikannya, terlihat perbedaannya di mana hasil yang ditemukan dengan fakta di lapangan. Deskripsikan hasil penyelesaian masalah, kemudian diskusikan secara mendalam. Komprehensif. Nah, apa maksud komprehensif di sini? Ya, bandingkan hasil penelitian dengan hasil terdahulu, ya, atau history risetnya jelas. Di mana posisi penelitian kawan-kawan di situ, ya. Jadi berdasarkan hasil penelitian bahwa bla bla bla. Hal ini sejalan dengan penelitiannya siapa, ya, dan didukung oleh pendapatnya siapa. Atau kalau misalnya bertentangan, namun secara informasi di lapangan, misalnya, namun informasi di lapangan menyebutkan bahwa menurut Sufulan bla 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 gitu. Nah, itu kan dibandingkan dengan penelitian yang terdahulu atau pendapat orang lain. Nah, itu yang lebih komprehensifnya seperti itu. Oke. Dan conclusion yang pasti harus jelas sesuai dengan tujuan artikel, bahasa sederhana, nggak usah muluk-muluk. Ya, nggak usah muluk-muluk. Tapi harapannya conclusion itu berupa di dalam artikel ilmiah berbeda dengan tesis. Kalau tesis mungkin 1, 2, 3. Nah, kalau artikel ilmiah harapannya dipublikasi ya di jurnal gitu maksudnya. Dia dalam bentuk satu paragraf gitu. Dalam satu paragraf, tidak dalam bentuk poin per poin. Ya, itu di dalam conclusion. Dan pada reference ya harapannya relevan dan up to date 5 sampai 10 tahun. Harapannya kalau pendidikan lah 10 tahun. 10 tahun terakhir lah ya. Sumber primer itu dari jurnal. Karena jurnal itu melalui proses review gitu ya. Sebagai landasan tinjauan pustakanya. Upayakan jumlahnya di atas 80%. Itu dari jurnal, itu dalam referensi itu 80% dari jurnal. Konsistensi dalam penulisan, gunakan software, Mendeley, Zotero, dan lain sebagainya. Kalau memang mudah dilakukan. Oke. Nah, ini hal yang memang dijadikan dasar atau landasan yang diperlukan untuk mempersiapkan naskah. Dan pasti naskahnya harus sudah ada, gitu ya, kawan-kawan. Jangan sampai informasi sudah siap, tapi naskahnya belum ada. Nah, yang pastinya tadi adalah register. Nah, setelah kita register, kita akan coba masuk lagi. Apa yang kita lakukan? Misalkan contoh saja kita submit gitu ya. Yang harus dilakukan oleh kawan-kawan di sini, submitnya, tadi kita masuk ke, ada 5 langkah di dalam submit itu. Ya, Infinity tadi ya. Saya balik lagi, submission, kemudian di sini ada new submission. Gitu. Nah, ada new submission. Sebenarnya tadi udah kita ya. Oke, tapi kita lanjutkan lagi. Di sebelah kanan biasanya ada new submission. Di sini pilihannya adalah bebas, ada manuskrip, naskah ya. Language. Ini checklist. Ini kalau bisa dibaca ya. As part of submission process, author require check off their submission complaint with following item dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya ini di checklist semua. Tapi pada dasarnya sih dia menyebutkan ya bahwa ini tidak dimasukkan ke dalam jurnal lain. Jadi fokus di sini sesuai dengan author guideline. Ya. Nah, copyright notice-nya ini juga di checklist bahwa penulis setuju ya will apply to submission if and when published by this journal. Jadi semuanya akan percayakan kepada jurnal ini untuk mempublikasikan artikelnya. Nah, ini ada comment for editor. Oh, ini saya yang ketinggalan. Ini yang disebut dengan cover letter. Yang disebut dengan cover letter. Oke. Mohon maaf, saya balik lagi ke tadi. Okay. Cover letter. Saya informasi dari Pak Ruli. Nah, ini cover letternya. Jadi kata-kata apa ya? Kata-kata gombal lah, ya. Maksudnya kata-kata gombal. Misalkan, Dear Prof siapa? Itu editor dari jurnal apa? Gitu. Ya, we have this submission fan you well.
Yes, there is a collaboration team writing bla 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 dengan judul apa, judul penelitiannya apa, judul artikelnya. Ya. Kemudian di sini this manuscript is writing using the author guideline dari nama jurnalnya apa ya yang dilihat dalam your website. Nah, this paper provides bla bla bla. Nah, isinya nih tentang abstrak, jelaskan di abstrak apa, tujuannya apa, hasilnya bagaimana, metodenya bagaimana. Ya. Kemudian this paper also describe our original is under consideration by any other journal. Jadi nggak ada kondisi dengan jurnal yang lain, ya fokus di jurnal ini. Dan semua penulis setuju untuk submit di jurnal ini. Dari jumlah penulis berapa, misalkan ya kita tidak memiliki konflik of interest, konflik kepentingan tentang manuskrip ini. Sampai kita di sini menyebutkan bahwa akhirnya if this article is accepted, jika artikel ini terima, we are willing to pay. Kami akan membayar artikel proses atau cover dan lain sebagainya gitu. Jadi di sini kita sudah menyatakan menerima. Jadi kata-kata gombalnya lah ya. Nah, itu yang disebut cover letter. Cover letter ini biasanya disubmit ke mana? Ke bagian ini. Ke bagian mana tadi ya? Comment to editor. Nah, ini kopikan ke sini. Comment for the editor. Bla 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 bla. Ini cover letternya ya. Oke. Dan save and continue. Yang pertama. Yang kedua, kita uploadkan filenya di sini. Kita uploadkan filenya di sini. Nah, contoh upload file submission-nya kita pilih. Kemudian contoh ini ya, contoh ini aja. Anggaplah ini sudah sesuai dengan itu ya. Oke, choose for upload. Nah, ini belum selesai di-upload kawan-kawan. Nah, kenapa? Ini baru nge-browse gitu ya, di browse. Pilih uploadnya adalah klik upload. Nah, setelah upload baru kelihatan di sini ya. Kelihatan di sini ada file name-nya apa, original file name-nya apa. Oke. Oke, sebentar. File size-nya apa, data upload-nya apa. Sampai kelihatan seperti ini. Dan save and continue. Nah, yang ketiga baru kita submit metadata. Metadata first name-nya ini karena tadi yang loginnya Linda ya. Nah, kalau bagaimana kalau banyak penulisnya, ini ada klik add author. Add author, pilih dan lain sebagainya. Ya, kalau nggak ada ya dihapus aja. Ini title-nya, abstraknya apa, kemudian akademik disiplinnya, keyword-nya dan lain sebagainya. Ini reference dan save and continue. Oke, karena ini wajib maka kita harus ketik katanya. Kita isi yang ada tanda bintangnya. Meningkatkan apa yang ya judulnya. Apa yang harus ditingkatkan. Nah, ini abstraknya bla 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 bla. Anggap saja gitu ya. Kemudian ini tidak ada bintangnya, save and continue. Nah, langkah keempat, ini Bapak Ibu bisa saja mengupload lampiran. Misalkan lampiran, kalau nggak ada ya lewatkan aja. Kalau ada ya diupload lampirannya. Misalkan contoh soal atau produk dan lain sebagainya. Ya. Kalau tidak ada lewat saja, save and continue. Dan ini yang terakhir adalah confirmation. Bagian confirmation ini artikelnya, yang naskahnya. Kemudian diuploadnya tanggal sebagian, tanggal berapa, dan klik finish submission. Klik finish submission. Nah, kemudian ada active submission. Nah, di sini nanti kawan-kawan tinggal menunggu saja statusnya dari awaiting assignment. Kemudian nanti ada lagi in review gitu ya. Kemudian ada lagi accepted atau in edition atau in revision dan lain sebagainya. Nanti kita tinggal pantau saja di sini artikelnya ya. Oke. Mungkin itu kawan-kawan yang bisa kita bagi informasi dalam mempersiapkan naskah atau artikel khususnya gitu ya. Strategi penyiapan naskah dan pengembangan gaya selenggung dengan tipe Imran, khususnya dalam sampai ke register. Untuk pertemuan berikutnya kita akan coba contohkan untuk membangun naskah tersebut dengan reference manager, dalam hal itu adalah Mendeley. Tapi saya pikir kawan-kawan sudah sangat menguasai itu, tapi nanti kita tinggal diskusi saja. Begitu, tetap jaga kesehatan, jangan kalau bisa jangan kemana-mana ya. Tetap semangat, selamat siang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.